Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan kakak-kakak yang saya cintai karena Allah. Sebelum dimulainya acara, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kita bisa berkumpul bersama di sini pada acara Grand Closing Lab Quran 2022 2022. yang insya Allah ilmu yang telah didapat bisa bermanfaat bagi diri kita dan khalayak ramai. So, mungkin perkenalan dulu kali ya, Zaya. Jadi, kenalin, aku Asma Safia Andardini dari Geografi 2021, selaku Master of Ceremony Grand Closing Lab Quran 2022. Tapi aku nggak sendiri nih di sini nih, karena seperti yang aku kutip dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, yaitu, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka dari itu, alangkah baiknya nih, di sini, Master of Ceremony-nya itu nggak sendiri. Maka dari itu, kita sambut pasangan kita. Oke, terima kasih Afi. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Azza Khusnul Khotimah, mahasiswa Geografi FMIPA UI Angkatan 2021. Dan bersama dengan Afi, kami berdua akan menjadi MC yang akan memandu jalannya Grand Closing Lab Quran 2022 pada sore hari ini. Dan sepertinya kalau dilihat teman-teman para hadirin juga sudah siap ya. Mungkin buat teman-teman silakan untuk menyalakan kamera, juga dipakai juga virtual background-nya. Kita akan masuk ke dalam acara Grand Closing Lab Quran 2022. Dan semoga teman-teman semuanya para hadirin selalu diberi kesehatan, dan mungkin boleh ini ya, kita tanya dulu kali ya, Vi ya. Bisa banget, Zah. Kita tanya-tanya dulu nih kabarnya. Oke, gimana nih semuanya? Teman-teman semua gimana kabarnya sore hari ini? Mungkin boleh komen-komen di chat box atau mungkin kasih reaksinya nih. Kasih reaksinya nih, kasih reaksi. Oke. Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin semuanya alhamdulillah gitu ya, baik-baik saja gitu ya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, Zaya. Waduh, luar biasa. Oke. Masya Allah, baik, luar biasa. Dan pasti semoga teman-teman di sini udah pada makan sore semua ya, karena udah jam 4 ya. Udah makan semua kan ya semuanya? Udah dong. Oke, Afi juga udah makan ya, Vi ya? Yap. Makan adalah nomor 1. Waduh, makan tidak ada hidup tanpa makan. Oke. Minum juga ya. Jangan minum, lupa. Iya. Oke, jangan lupa habis makan minum. Nanti seret. Iya. Jangan lupa bismillah. Masya Allah. Baik, Kak Faris. Jangan lupa bismillah katanya Azah. Oke, jadi mungkin alhamdulillah juga ya di sini ada Ustadz Abid Fatur Rahman Arif yang selaku pembicara pada sore hari ini juga sudah hadir ya. Untuk itu mungkin kita langsung saja masuk ke dalam acara Grand Closing Lab Quran. Tapi sebelumnya kita ada apa dulu nih, Vi? Baik, sebelum kita memulai acara ini nih, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terus kira-kira ada apa aja nih, Zah, acaranya? Oke, jadi kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama ilmu yang nantinya akan diberikan dan di-share gitu ya oleh Ustadz Abid Fatur Rahman Arif, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman, buat para hadirin, silakan sudah boleh mempersiapkan gitu ya pertanyaannya dari sekarang, itu juga sudah boleh gitu ya. Benar banget. Saking penasarannya gitu ya. Jadi boleh sekali kalau untuk disiapkan dari sekarang. Tapi sebelumnya kita juga ada sambutan nih, Vi. Oke. Sebelum sambutan, kayaknya enggak afdol kalau misalnya kita enggak tilawah sama sari tilawah dulu nih. Betul. Nah, agar acara kita ini diberkahi, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Zarfan Fasya. Kepada Zarfan Fasya, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كان السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun, orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang kau sampaikan. Lihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang-orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih kepada Zarfan Fasya. Semoga yang mendengarkan, baik yang membacakan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agenda selanjutnya kira-kira apa nih, Zah? Oke, untuk yang selanjutnya akan ada sambutan, dan untuk sambutannya yang pertama yaitu dari Ketua Departemen Quran Center 2022. Nah, benar banget nih. Sambutan dari Ketua Departemen Quran Center yaitu Muhammad Ziyad. Kepada Kak Ziyad, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Saudara MC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini demi melaksanakan kegiatan closing lab Quran ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada pembicara kita Al-Ustadz Al-Fadil Abid Fathur Rahman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sebagai pembicara pada closing lab Quran ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari panitia yang sudah menyiapkan acara ini sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang turut hadir
untuk meramaikan kegiatan closing lab Quran ini. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kegiatan lab Quran ini, alhamdulillah kemarin kita mengadakan lab Quran selama kurang lebih 2 minggu. Terdapat 4 pertemuan. Alhamdulillah diikuti sekitar kurang lebih 20 mahasiswa dari FMIPA. Nah, yang semoga dalam pertemuan yang singkat itu bisa memberikan kita manfaat dan juga semangat kita dalam mempelajari Al-Quran ataupun menghafalnya dan memurojaahnya. Kemudian di closing ini, saya harapkan closing ini bukan sebagai penutupan dari kita mempelajari Al-Quran. Yang saya harapkan sebagai permulaan munculnya habit atau kebiasaan baik kita, apa yang telah kita lakukan selama 2 minggu itu. Jadi menambah semangat kita ke depannya dalam mempelajari Al-Quran. Mungkin kurang lebihnya sekian. Jika ada kata-kata yang salah itu datang dari saya dan syaitan, jika itu benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukron jazil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ziyad atas sambutannya. Dan untuk itu, karena Ustadz sudah hadir juga, kita akan masuk ke inti acara pada sore hari ini, yaitu Grand Closing Lab Quran 2022. Dan untuk tahun ini akan mengangkat tema, yaitu Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi betul sekali ya, kita hidup berpedoman terhadap Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita berpedoman, kalau kita mempelajari Al-Quran, maka itu bisa dijadikan sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan juga maupun di akhirat. Untuk itu, kita masuk ke dalam acara inti ya, Fi. Baik, terima kasih Mbak Aiza dan Mbak Asma, ya, teman-teman dari MIPA sekalian, secara khusus Lembaga Dakwah MII MIPA. Suara saya jelas ya di sana ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Kalau ada masalah, bisa langsung disampaikan. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Yang saya hormati para panitia penyelenggara Lab Quran MIPA UI, yang saya banggakan juga dan saya muliakan teman-teman dari Fakultas MIPA UI secara umum dan juga secara khusus yang mengikuti agenda. Jadi saya sama tahu fakultas yang paling sering mengadakan kegiatan dakwah itu ya maksudnya MIPA ini. Jadi saya nggak heran kalau MIPA terus berkontribusi dalam dakwah secara khusus dalam Al-Quran. Jadi semoga bisa istiqomah ya teman-teman sekalian. Kalian ini sebagai penerus dari senior-senior kalian ya yang terdahulu yang sudah menjadikan fakultas kalian ya dari satu sisi, yaitu sisi keagamaan itu cukup baik di UI itu sendiri. Saya pribadi juga sebagai alumni UI dari Fakultas Ilmu Budaya juga sama-sama berkontribusi ya untuk bisa mengembangkan bagaimana dakwah Islam ya secara khusus dari Quran itu sendiri bisa berkembang di berbagai fakultas di UI itu sendiri ya. Bukan hanya satu fakultas, tapi berbagai fakultas. Yang penting kita saling-saling sama-sama untuk fastabiqul khairat ya, tujuannya bukan untuk mencari prestis semata ya atau mencari kehormatan atau kebanggaan yang sifatnya sirna ya.
bisa saja nanti akan hilang begitu saja ketika kalian akan lulus, ketika kalian akan memiliki pengalaman hidup lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa beroleh keberkahan itu, keberkahan dari dakwah Islam secara khusus untuk Quran itu sendiri. Dan mungkin saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang mungkin ajang perlombaan ini, yang mungkin menjadi juara, yang menjadi teladan di dalam perlombaan ini, jadi panitia. Semoga kalian bisa, tadi sebagaimana disampaikan oleh ketua divisi kalian, tidak, lomba itu bukan sebagai tujuan ya, bukan goyah, tetapi dia wasilah saja, hanya sarana gitu ya. Jadi kalian yang ikut lomba yang dapat juara, jadi panitia pun ya, itu tujuannya bukan tujuan sebenarnya, itu sarana kalian untuk bisa dekat kepada Tuhan gitu ya. Oke, baik, sedikit pembukaan dari saya, dan saya diamanahkan untuk menyampaikan materi ya. Insyaallah saya akan sampaikan secara ringkas ya, karena waktunya juga tidak banyak, tapi pembahasannya juga mencukupi insyaallah. Baik, boleh next slide mungkin ya. Tema yang akan diangkat ya, pada hari ini adalah Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebenarnya term ini sudah sangat sering ya kita dengar di pengajian-pengajian, di motivasi-motivasi ya, di ceramah-ceramah ya. Kalian juga pasti sudah sering mengetahui hal ini, tetapi mungkin saya ingin memberikan insight yang lebih banyak ya, terkait bahagia itu apa sih. Gitu. Kalian mengusung tema bahagia, lalu dengan Quran, lalu objeknya adalah dunia akhirat. Nah, terus kita harus mengetahui di masing-masing porsinya. Al-Quran itu gimana, bahagia itu apa, terus dunia akhirat itu bagaimana hakikatnya. Nah, yang paling inti dari tema ini adalah bahagia itu sendiri. Siapa orang yang bahagia? Nah, kalian di sini yang sudah menghafal Quran, atau yang sedang menghafal Quran ya, atau yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ya, pasti sering menemukan ya, di dalam terjemahan Quran itu ada kata-kata yang bermakna bahagia, sukses, beruntung. Ya, bahagia, sukses, beruntung. Setidaknya ada dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 3 kata ya yang hampir sepadan, tetapi nanti dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya di dalam penggunaan. Tapi saya nggak akan bahas sekarang karena itu akan rinci. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata falah. Pokoknya waulaika humul muflihun. Atau misalnya yang ada di layar qad aflahal mu'minun. Itu falah. Ada juga faiz atau dalam bahasa Arab ada asal katanya faza. Contohnya misalnya di surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Yang ketiga ada sa'adah. Yang ini sebenarnya secara harfiah itu maknanya bahagia. Sesuai dengan pembahasan kita. Dan itu yang saya dapati hanya satu dalam Al-Quran. Surat Hud. Ya. Wa ammal ladina su'idu fafil jannah. Dan seterusnya. Adapun orang-orang yang bahagia akan jadi surga. Nah, apa yang kita angkat dari sini? Dari tiga kata itu sebenarnya falah itu menduduki kedudukan yang tinggi dalam bahasa. Jadi falah itu kalau diterjemahkan itu rata dia bilang orang yang beruntung, ya. Nah, beruntung itu kan pasti orang yang bahagia, gitu ya. Dan dalam konteks bahasa Quran, bahagia dalam konteks kata falah itu bahagianya bukan hanya semata mendapatkan sesuatu yang sementara, tetapi mendapat kebahagiaan yang hakikat, yang berlangsung lama. Makanya kalau Allah mensifati orang-orang beriman, mensifati orang-orang mukmin dengan amal-amal solehnya, itu pasti beliau mengatakan apa? Aflaha atau uflihun. Karena derajat kata falah, aflah, muflih, ini satu kata semua dalam berbagai berbeda tasrifannya itu memiliki kedudukan bahasa ini. Nah, saya ambil satu contoh saja. Siapa sih sebenarnya orang yang bahagia kalau kita mengambil dari Quran itu sendiri? Yang kita adakan lomba nih, kita sekarang berlomba-lomba menghafal, apakah kita sudah tahu kriteria bahagia dalam Quran itu apa?
Kita bisa cek di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, ayat 1 sampai 10, ayat 11 sampai 11. Yang mungkin kita sebagian besar sudah familiar ya. Minimal dengan ayat awalnya 1 sampai 11. Ya. Kalau ayat berikutnya kan sudah masuk ke tema-tema yang lain. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Nah, 11 ayat ini menerangkan orang yang berbahagia menurut versi Al-Quran. Dan kalau kita kaji kembali, sebenarnya ini bahagia yang hakiki. Dan kalau kita ringkas, ada 3 aspek kebahagiaan menurut Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Pertama, bahagia itu bukan dari materi. Bahkan sama sekali bukan membicarakan materi gitu ya. Materi, jabatan, ya, pangkat, atau kalau kita anak kuliah misalnya IP gitu ya. Prestasi akademik, bukan. Walaupun itu juga hal yang boleh-boleh saja. Tetapi yang paling penting kebahagiaan itu setidaknya 3 aspek utama nih. Bagi kita sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran sebagai kitabullah, kita membacanya, menghafalnya, itu apa? Pertama dari spiritual. Kalau kita ingin bahagia, pertama hal yang harus kita lakukan adalah dari spiritual kita. Bagaimana spiritual kita ini bisa menjaga sholat. Jadi bukan hanya serta-merta melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau di dalam konteks bahasa Arab, ya, ada kata aqoma, misalnya aqimis sholah, ya kan, aqimis sholah, aqimus sholah. Dalam Al-Quran itu rata-rata perintah sholat itu suruh aqimu, tegakkan. Karena menegakkan itu artinya bukan hanya sekedar menjalankan sekali-sekali, tapi harus konsisten. Nah, tetapi bukan hanya sekedar menegakkan. Antum dan Antuna sini sudah menegakkan sholat. Alhamdulillah sholatnya lancar, nggak bolong-bolong. Sholat 5 waktunya jalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jalan. Tetapi ada satu hal yang harus juga dikuatkan kalau ingin bahagia seperti itu, khusyuk. Berapa banyak orang-orang yang sholatnya rajin, ya kan? Subuh sampai isya rajin, ya, dia nggak pernah telat, ya. Tetapi dia kok dalam kesehariannya nggak mencerminkan sebagai orang yang sholat. Kenapa? Karena dia mungkin nggak khusyuk. Padahal salah satu hal yang paling penting ya untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual itu adalah sholat. Kan dalam sholat itu, dan sholatnya mesti khusyuk. Jangan mesti khusyuk. Dan memang khusyuk ini memang sifatnya para ulama itu minimal berpendapat sunnah, tidak sampai wajib ya. Tetapi memang tantangannya berat. Ya nggak semua orang bisa khusyuk 100%. Tetapi setidaknya kita berusaha. Ketika kita sholat dari Allahu Akbar, dari takbir sampai kita salam, setidaknya kita pasrahkan diri kita tuh hanya kepada Allah. Hilangkan itu pikiran tugas-tugas kuliah. Hilangkan tuh pikiran tentang rapat-rapat panitia. Hilangkan tuh sementara misalnya ada kuliah lapangan. Kalau dalam sholat fokus kepada Allah. Usahakan jangan sampai pikiran kita 70%-nya pikiran dunia, 30%-nya malah pikiran akhirat. Jadinya kita ketika sholat masih aja terasa gundah gulana. Padahal Nabi SAW ketika bilang kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi SAW. Bilal, istirahatkan kami dalam sholat. Jadi Nabi itu istirahatnya dalam sholat. Nah, itu yang menjadikan orang kalau sholatnya benar, khusyuk, bahagia. Gitu ya. Nah, jadi khusyuk dan konsisten. Konsisten dari mana? Dari walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Harus dijaga, harus didawamkan. Nah, saya rasa teman-teman yang secara khusus dia ikut
perlombaan Quran seperti ini, agenda seperti ini, saya rasa, saya harap, saya husnudon, sholat kalian terjaga konsisten. Itu paling minimal. Nah, sekarang tingkatkan minimal menjadi khusyuk. Kalau ada penghafal Quran nggak konsisten sholatnya, maka dipertanyakan. Nanti ada pembahasan khusus. Anda ini menghafal Qurannya karena apa? Gitu ya. Karena orang yang menghafal Quran tapi sholatnya bolong-bolong, ibadahnya nggak benar, ibadahnya masih suka disuruh-suruh, takut sama orang tua, takut sama guru, misalnya. Itu tandanya berarti dia nggak ikhlas kan begitu. Nah, itu mesti diurus. Nah, selain spiritual, kita juga mesti juga berhubungan dengan sosial. Jadi orang bahagia itu nggak cukup dari sisi berinteraksi dengan manusia, kita menunaikan zakat. Tentunya bagi yang sudah punya penghasilan, ya. Misalnya kalian sudah bekerja, sudah punya penghasilan, kalian ada kewajiban zakat, nanti misalkan maka tunaikan zakat. Atau paling minimal kalau belum ada wajib zakat, sedekah. Kenapa? Agar kita bisa membagikan kebahagiaan kita, punya materi yang sifatnya sementara, titipan dari Allah, agar kepada orang lain. Ya, teman-teman misalnya nanti dapat job yang misalnya menguntungkan, dapat gaji sekian, lagi magang, terus dapat penghasilan sekian. Itu sejatinya adalah hasil sementara kalian. Ya, seberapapun itu, kalian dapat apapun itu, ya, seberapa persen pun yang kalian dapatkan dari penghasilan kalian kelak ketika kalian kerja, itu sebenarnya hanyalah titipan. Dan kalian mesti bagikan titipan itu kepada orang lain. Jadi tidak ada yang milik kalian. Maka tunaikan zakat agar kebahagiaan itu terasa kepada diri kita dan kepada orang lain. Dan juga menjaga amanah. Nah, ini amanah penting sekali. Amanah itu banyak ya. Jadi amanah itu bukan hanya pemimpin. Kita sendiri nih, kita sebagai diri kita. Ya, kita nih sebagai diri kita. Sebagai manusia itu kita ada amanah. Apa amanahnya? Salah satunya diamanahkan Quran, gitu kan? Quran ditujukan untuk menjadi pedoman kehidupan, untuk diamalkan, untuk dibaca. Bagaimana dalam Quran itu kalian bisa hidup dengan tuntunan, tidak seperti hewan atau makhluk lainnya tidak ada tuntunan. Kalau sebagai pemimpin atau sebagai penyelenggara suatu kegiatan organisasi, maka lebih dituntut lagi amanah. Misalnya kalian menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana dalam menyikapi anggotanya, divisi-divisinya. Ya, jangan sampai kalian secara spiritual bagus, tapi secara sosial nggak amanah. Dikasih jabatan ketua, dikasih jabatan PO misalnya, dikasih jabatan sebagai ketua divisi, jabatan sebagai bidang tertentu, tapi nggak dijalankan dengan baik, nggak amanah, nggak bahagia. Dijamin, walaupun dia merasa yang penting terhindar dari beban amanah. Ketika dia dikasih amanah, nggak dijalankan, dia meninggalkan itu, sebenarnya dia tidak bahagia. Kenapa? Masih akan terus menghantui itu. Pikiran dia akan dikejar-kejar oleh orang yang memberikan dia amanah. Atau sebaliknya, ketika dia nanti memberikan amanah kepada orang lain, orang yang dikasih amanah nggak akan amanah kepada dia. Jadi akan berlaku yang namanya hukum karma kalau kita sering tahu. Itu terjadi, ya, hukum timbal balik itu Allah bisa berikan di dunia ataupun di akhirat. Nah, yang terakhir, selain spiritual, sosial, sebenarnya ada berhubungan juga etika dan moral. Ya, secara etika dan moral kita, itu bagaimana tidak berbuat sia-sia. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, benar-benar bahagia, kita ini di dunia ini hidupnya jangan sia-sia. Jangan, dalam Al-Quran itu di Al-Mu'minun, anil lagwi. Al-lagwi itu adalah perbuatan sia-sia yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Senda gurau aja, banyak bercanda. Bukannya nggak boleh bercanda, boleh. Ketawa boleh. Nah, di sini juga suka bercanda. Tetapi hindari perbuatan yang justru malah ketika kalian melakukan itu berlebihan dan tidak ada manfaatnya, tidak ada impact bagi kalian di masa depan, ya udah jangan dilakukan. Kalian misalnya sekarang kuliah, kalian dengan jurusan di masing-masing departemen kalian di MIPA. Kalian mesti punya planning, kalian mesti punya gagasan. Untuk saya masa depan ini mesti. Maka jalankan itu dengan teratur,
punya impian, hindari terlalu banyak bermain, ya, hindari terlalu banyak kongko-kongko. Ya. Masih anak-anak kuliah sering kan nongkrong. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak perbuatan seperti itu, maka nanti khawatir apa? Khawatir kalian akan terhindar atau terluput dari impian kalian yang sesungguhnya. Dan juga yang paling penting menjaga kehormatan diri. Di dalam Al-Quran apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Furuj itu sebenarnya kalau harfiah saya katakan adalah kemaluan, ya, mohon maaf, kemaluan. Nah, tapi kalau kita bisa katakan kehormatan kita. Laki-laki dan perempuan punya batas aurat. Perempuan, apalagi sebagai penghafal Quran, harus tahu aurat kalian itu terjaga. Kalian di kampus, kalian nanti kerja, kalian harus bangga dengan sebagai muslimah. Harus bangga dengan jilbab kalian. Harus bangga dengan identitas muslimah kalian, walaupun dicibir teman-teman, ataupun dicibir oleh rekan-rekan kerja. Karena dengan itu, kalian bisa menjaga kehormatan yang paling mulia, yaitu kalian agar tidak dilakukan perbuatan seksual kepada kalian yang sekarang sering terjadi. Begitu pula laki-laki yang terhormat itu, kalau dia berani, ya maka dia nikah secara resmi, bukan dari jalur yang menyimpang, ya, dengan perbuatan seksual dan segala macam. Nah, ini orang-orang yang bahagia. Jangan dianggap orang-orang yang berbuat seperti tadi itu, yang melanggar dari norma etika dan moral kita sebagai bangsa Indonesia secara khusus, berbuat perbuatan asusila dan perbuatan seperti itu dianggap bahagia. Enggak. Coba contoh kasus yang kemarin kita lihat, ya, belakangan seorang anak pimpinan pesantren. Jangan lihat pesantrennya, ya. Walaupun sekarang banyak berbagai kasus pesantren bermasalah. Lihat orangnya, anaknya itu. Lihat apakah dia bahagia ketika dia melakukan kasus seperti itu kepada santriwati. Enggak bahagia. Dia takut karena diincar-incar oleh polisi. Karena apa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Dia tahu akibatnya salah. Sementara kalau kita ada kehormatan diri kita ketika kita menjaga kemaluan kita, ya, kita menjaga pergaulan kita akan terhormat, kita akan bahagia dunia akhirat, insya Allah. Baik, lanjut. Nah, setidaknya kalian mesti petakan di timeline kalian untuk bagian hati itu apa. Ya, saya ringkas keempat aja. Ada iman. Pertama hal yang kalian masukkan adalah iman dulu. Ya, iman dan amal. Ini harus satu kesatuan, ya. Karena kalau kita baca Quran pasti iman itu selalu digandengkan dengan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya, karena iman itu tidak hanya cukup dengan qaulun bil lisan, tapi harus wa amalun bil arkan. Dia tidak hanya cukup dengan lisan saja, saya beriman, tapi dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, tapi dia nggak zakat, dia nggak puasa, dia nggak haji misalnya. Tapi harus amalin selama dia mampu. Jadi ketika kita ingin bahagia sebagai seorang muslim, kita yakin semua kita ini seorang muslim, kita muwahhid, ya. Berbeda nanti kalau kasusnya ada orang-orang yang misalnya ateis atau agnostik, ya itu mereka bukan pembahasan kita. Fokus kita adalah gimana kita menjadi orang yang memang sudah percaya Islam sebagai agama kita, Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Quran sebagai kitab suci kita. Iman dulu. Jadi kalian ini yang kalau maupun kalian sudah misalnya muslim dari lahir, terus perbaharui iman kalian. Karena iman itu terkadang bisa yazidu wa yanqus, bisa nambah, bisa kurang. Yazidu bil ta'ah, nambah dengan kalian taat kepada Allah, wa yanqusu bil maksiat. Bisa kurang kalau kalian maksiat. Nah, kalau kalian maksiat, iman itu kan berkurang, maka kalian harus iman tuh secara zahir dan batin. Jadi kalian nih kalau misalnya menjadi seorang muslim, apalagi sekarang kalian lembaga dakwah, sebagai penggerak dakwah di kampus, kalian ini harus menunjukkan iman yang benar. Iman, rukun iman kalian hafal, bukan hanya sekedar hafal, amalkan. Dan juga amalkan iman itu dalam keseharian, baik itu di dalam hati kalian ataupun dalam praktek di masyarakat. Dan amal soleh, ungkapin amal soleh tadi. Dan amal soleh tidak hanya cukup dengan hablum minallah, hablum minan nas juga harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai kalian ini bahagianya hanya untuk diri sendiri. Bahagiakan juga orang lain dengan dakwah kalian, dengan support kalian, dengan rangkulan tangan kalian
pada kebaikan, maka kalian akan sama-sama bahagia. Yang paling penting juga adalah selain iman dan amal, kalian bisa hidup bermanfaat. Manfaat itu apa? Paling minimal apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu paling minimal. Kalian bisa menjadi orang yang manfaat. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaat itu macam-macam. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan, bisa secara organisasi, bisa secara proyek misalnya. Yang penting bermanfaat. Jangan sampai kalian jadi orang yang hidup di dunia ini, atau secara khusus bisa di kampus kalian dulu deh, minimal ya, di kampus gitu ya, kan nanti mungkin rencananya akan offline ya. Saya dengar UI katanya mau offline lagi. Kalau udah offline kalian akan ketemu gitu kan, akan bergaul lagi secara langsung gitu kan. Jadilah orang yang bermanfaat, memberikan apa ke dakwah, memberikan saling bantu membantu, tentunya pada hal yang dibenarkan ya. Kalau dalam ujian ya nggak boleh gitu kan. Kalau kita mesti manfaat di ujian kita pasti contekan, nggak boleh. Jangan dimanakan seperti itu. Memberikan apa? Pemahaman ilmu, mentransfer ilmu misalnya. Itu adalah manfaat. Jadi jangan sampai jadi orang yang hidup nggak punya tujuan. Bahkan nggak punya kontribusi apapun dalam kehidupan. Yang terakhir, nah ini tujuan inti kita sebagai orang muslim. Bahagia kita nanti setelah kita melalui tingkatan tadi adalah masuk surga, ada di neraka. Itu paling penting. Kita yakin semuanya bahwasanya kita yakin ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan. Setiap perbuatan kita pasti akan dibalas. Ya, setiap doa kita pasti akan dibalas. Mau yang kecil maupun yang besar, mau yang baik maupun yang buruk pasti. Kalian ngafal Quran sekarang, kalian ikut taklim sekarang, kalian kontribusi dalam lembaga dakwah, kalian pasti akan dibalas oleh Allah nanti. Pahalanya mungkin beda-beda, tergantung kemampuan orang, kan begitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita tuh sekarang hidup itu juga jangan cuma orientasinya materialistik. Jadi jangan jadi kaum materialistik, kaum hedonistik, ya mereka aja orientasi dunia saja. Karena kalau hanya itu saja, ya maka nanti ujung-ujungnya hanya penyesalan. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita kerucutkan dengan Quran. Kalau tadi secara umum kita sudah tahu bagaimana bahagia kita. Biar kita tahu gambaran bahagia menurut Quran. Terus untuk dengan Quran sendiri gimana? Saya ini penghafal Quran. Saya ini berusaha untuk bisa dekat kepada Quran. Tapi kok kadang saya kurang merasa bahagia. Atau saya ngerasa biasa-biasa aja. Gitu. Nah, mungkin ada 3 hal ya. 3 poin penting sebenarnya. Nah, mungkin sebagian kita itu masih menjadikan Al-Quran itu nggak menjadi pedoman utama. Ada tambahan ya, pedoman utama. Saya yakin semua muslim menganggap Al-Quran itu sebagai pedoman, ya. Hudan sebagai petunjuk, ya. Kalau ada umat muslim yang mengatakan Quran bukan petunjuk saya, itu khawatir dia bisa keluar dari Islam. Karena dia tidak meyakini Quran sebagai kitab suci, dia khawatir seperti itu. Ada yang mengatakan Quran sebagai kitab fiksi, itu diragukan keimanan dia kepada Quran. Bisa berakibat kepada kekafiran, walaupun kita nggak bisa vonis langsung ya, tapi bisa berakibat kepada kekafiran. Saya yakin semua muslim menganggap Quran itu adalah pedoman, tetapi mungkin kurang tambahan utama, gitu ya, utama. Nanti ada penjelasan berikutnya. Kita mau belajar apapun, ilmu apapun, mau jadi petunjuk apapun, mau jadi pekerjaan apapun, kita mau jadi tokoh atau menjadi pejabat, mau jadi orang-orang yang berkarir di masa depan pun, itu karena mungkin kita lupa dengan petunjuk Quran. Kita lebih senang ya dengan motivator, dengan buku-buku yang emang terkait dengan bidang tersebut. Nggak salah, boleh. Tapi kadang kita lupa dengan petunjuk Quran. Ketika saya ingin jadi seorang bisnismen, saya lupa. Saya lebih fokusnya hanya kepada buku-buku seputar bisnis saja. Tapi malah Quran nggak dibaca. Padahal Quran memuat bagaimana kita berbisnis dengan benar. Kita pengen jadi, misalnya saya anak MIPA, menjadi fisikawan, menjadi kimiawan, menjadi ahli matematika, ya, dan segala macam. Kita akan fokus pada buku tersebut atau pendapat tokoh tersebut, nggak salah. Tapi kita tahu fokus pada tokoh tersebut atau buku tersebut, tapi kita lupa dengan petunjuk Quran, yang Quran sudah lebih dulu menerangkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi,
contohnya misalnya, dan kasus-kasus yang bersifat saintifik terjadi dalam Al-Quran diceritakan, kita lupa dengan itu. Entah kita lupa atau kita nggak mau tahu, nah itu kan. Nah, jadi kita coba dari sekarang tuh jadi itu pedoman utama. Ya antum nih, jangan sampai ikut arusnya orang-orang sekuler, gitu ya, orang sekuler, orang liberal yang memang sangat menjakiti teman-teman kampus kita. Yang bagaimana menganggap mesti dipisah lah ilmu umum, ilmu agama. Saya kurang sepakat juga pemisah ilmu agama. Kalian baca ilmu ini sebenarnya ilmu yang termasuk juga ada berkaitan dengan agama. Apalagi ilmu sains. Sains itu ada kaitan sekali dengan agama. Di Al-Quran, di hadis, ya, ilmuwan kita banyak dari umat Islam yang juga seorang ahli sains. Jadi tidak harus dipisahkan. Bahkan ada keterkaitan yang bisa dihubungkan, walaupun tidak sepenuhnya memang. Jangan sampai kita jadi golongan itu orang liberal yang terlalu memaksakan untuk dipisah Quran atau agama dengan kehidupan dunia. Nah, kalian mesti menjadi generasi orang-orang yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi satu. Pedoman utama. Kalian misalnya butuh petunjuk tentang apa, tentang ilmu sains, coba cari Quran dari sana. Dahulukan Quran, baca Quran. Nggak paham misalnya dari terjemahan, buka tafsir. Kan banyak juga secara tafsir bukan dari ulama saja, tafsir dari misalnya dari kalau misalnya tafsir khusus pembahasan ilmu sains ada, tafsir pembahasan untuk ilmu sosial ada, bisa baca dari itu, dibaca dari situ. Nah, terkadang kita lupa atau nggak mau tahu. Nah, itu mungkin kita jadi nggak bahagia. Jadi kita baca Quran hanya rutinitas saja, formalitas. Hanya untuk menghafal, dapat lomba, juara, selesai. Nah, itu coba jangan seperti itu. Yang kedua, jadikan Quran sebagai obat. Ya, kita juga tahu kasih rata-rata mengerti Quran itu obat. Syifaul lima fis sudur. Nah, tapi terkadang jarang kita diterapkan. Yang paling penting sebenarnya obat hati. Jadi kita bisa dua, kita sakit hati, sakit fisik. Sakit hati itu contohnya bukan sakit hati karena kita misalnya kita kesel dengan teman, bukan ya. Contohnya misalnya hasad, sombong, ujub, ya kan. Misalnya apa namanya namimah, ya, itu penyakit hati yang tidak dibenarkan. Gimana obatnya? Baca Quran. Gimana Al-Quran menerangkan misalnya tentang menghadapi sikap sombong? Ada obatnya, baca Quran. Atau misalnya hasad, kita sering banget ngiri nih sama teman dapat misalnya IP-nya bagus, dapat prestasi bagus di kampus, kita suka ngiri. Tapi ngirinya itu bahkan kita ingin tanda kutip naudzubillah min dzalik, menjatuhkan dia. Ya, menjatuhkan dia. Kalau ngiri sekedar untuk bisa berkompetisi lebih baik itu nggak masalah. Jadi beda ya antara hasad dan ghibthah. Kalau ghibthah itu iri juga, tapi dia ngirinya bukan ingin menjatuhkan teman. Dia ngiri tapi untuk saling berkompetisi. Nah, itu boleh. Gitu ya. Nah, tapi kalau ngirinya ingin jatuhin teman, nah itu masalah. Gimana caranya nih? Ada nih dalam semua kita pasti punya hasad. Gimana obatnya? Cari di Quran. Begitu pula fisik, ya kan? Fisik yang paling minimal apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan itu sepakat misalnya kita ada sakit pada bagian tertentu, dengan Al-Fatihah dibacakan di ruqyah dengan Al-Fatihah. Dengan triokul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan sholat-sholat tersebut. Bisa dengan cara-cara tersebut. Nah, karena kita lupa, walaupun tidak menafikan ikhtiar, jangan misalnya menggunakan obat-obat medis yang modern sekarang, itu juga boleh tentunya. Bahkan itu sangat dianjurkan, tetapi jangan lupakan Quran. Itu ya, berapa banyak orang-orang yang sembuh itu karena Quran. Lagi sakit ya dirawat, ya di opname dia baca Quran, dia murojaah sembuh. Ya kan? Di ruqyah sembuh. Gitu kan? Sehingga itu menjadi satu hal yang penting. Yang terakhir adalah Al-Quran jadikan teman. Nah, jadikan teman. Sebagaimana kita punya teman, saya rasa di sini punya teman karib, punya teman sejati gitu ya. Pasti punya teman. Sebagaimana kalian punya teman itu kalian jaga, kalian selalu merasa tidak mau kehilangan dengan dia, kalian bakal simpan nomornya, kalian saling WA-WA-an, kalian saling untuk ketemuan bahkan tiap hari. Kalian selalu tanda kutip nongkrong dengan dia, maka jadikan Quran itu sebagai itu. Gitu. Jangan sampai satu hari itu nggak baca Quran. Atau
2 hari, 3 hari, seminggu nggak baca Quran. Kadang lupa setiap surat mana saya baca ya tilawahnya, hafalnya, atau ngafal Quran nih, yang paling parah nih, jangan sampai ya teman-teman, kalian menjadi mantan menghafal Quran, itu bahaya. Kalian lebih baik, saya sering sampaikan, kalian lebih baik terus menghafal Quran daripada kalian menjadi mantan penghafal Quran. Kalau mantan itu artinya dia nggak jadi terus sebagai teman, hanya sebagai formalitas. Mungkin di sini ada dulunya, mungkin di sini ada dulunya dari pondok. Dari pondok hafal Quran, masuk ke UI, masih ada basic itu, tapi nggak dilanjutin. Kenapa? Karena hanya untuk formalitas di pesantren. Nah, itu menjadi masalah. Harusnya kalau kalian ingin bahagia dengan Quran, jadikan itu teman. Gitu ya. Oke, berikutnya ada 2, kalau nggak salah 2 saudara. Penutup. Ya, mungkin sekaligus boleh kalau ada pertanyaan langsung di chat. Bisa cepat ya untuk ini. Nah, berikutnya bagaimana interaksi kita dengan Quran? Sebenarnya 3 cara ya. Nah, ini saya mau pastikan ini berapa timer remaining-nya ada timekeeper nggak? Kalau nggak saya lanjut. Jadi untuk interaksi dengan Quran sudah ada 3 cara. Pertama dengan qiraah, tilawah, dan tahfidz. Ya, bisa dibaca. Yang paling tinggi itu tahfidz ya. Jadi kalian baca, kalian pahamin, kalian hafal. Nah, kebanyakan orang kita adalah karena tahfidz itu hanya sekedar ngafal doang. Baca doang, tapi nggak dipahami. Seharusnya idealnya kalau tahfidz itu juga dipahami. Jadi kalau saya saran adalah kalian ini kalau ngafal Quran itu pelan-pelan aja. Rasakan itu nikmat. Insya Allah akan bahagia. Akan bahagia. Kalian misalnya ngafal juz amma saja. Coba sedikit-sedikit baca terjemahan. Baca baca artinya. Setidaknya kalian tahu apa yang kalian hafal. Jadi kalau kalian lupa hafalnya, kalian lupa apa ayat yang kalian baca, maka bisa teringat, oh ini kesetan. Gitu ya. Pengalaman saya sedikit saya cerita. Saya hafal Quran selesai itu 5 tahun. Saya menghafal dari SMP kelas 3. Selesai saya ketika di bangku kuliah di UI, di sastra Arab UI semester 2. Saya nikmati itu. Saya nggak buru-buru. Ada teman-teman yang bisa menghafal 3 tahun, 3 bulan, menghafal 1 bulan. Gitu. Walaupun saya sebenarnya mengkritisi ya cara menghafal cepat begitu. Kenapa? Karena itu hanya mengejar target. Kalau kita mau mungkin menghafal itu sebenarnya butuh waktu lama, minimal 1-2 tahun. Gitu ya. Nah, ini yang ingin menjadikan cara bagi kita untuk bahagia dengan Quran. Jadi Quran jangan cuma dipajang doang di kamar, ya di meja kita, di apa pajang, tapi nggak dibaca. Walaupun sebagai ulama mengatakan melihat an-nazar fil mushaf ibadah tuh, melihat pada mushaf itu ibadah, ngeliatin doang ibadah. Iya, tapi jangan ngeliatin doang gitu ya. Yang mentang-mentang dibilang ibadah, tapi kita liatin doang, nggak dibaca. Enggak, baca juga, pahami juga dan hafalkan. Oke, berikutnya. Ya, mungkin ini yang mesti ditingkatkan buat teman-teman sekalian. Jadi kalian kalau bisa jangan cuma jadi hafil. Kalau ingin benar-benar bahagia ya. Tapi jadi hamil. Hamil jadi bahasa kita nih. Pengemban. Ya. Bedanya apa? Kalau hafid itu cuma sekedar hafal doang. Sebenarnya untuk sekarang ya. Untuk sekarang nih. Hafal doang katanya, lafaznya. Tapi belum tentu paham makna. Atau belum mampu untuk memahami mana secara utuh, walaupun dituntut untuk memahami makna. Dan kalau kita lihat sejarah, penggunaan hafidz itu sebenarnya untuk orang-orang khusus. Yaitu untuk siapa? Para penghafal hadis, bukan Quran. Kenapa penghafal hadis? Karena dulu orang hafal Quran itu udah biasa. Justru kalau ada ulama atau ada ahli ilmuwan, ya. Jadi ilmuwannya bisa misalnya ahli sains, kita ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, ada Al-Khwarizmi, tokoh-tokoh matematika dan sains misalnya dari kalangan umat Islam, itu mereka hafal Quran dulu, gitu ya. Kalau ada ilmuwan nggak hafal Quran itu aib. Mau di ilmu apapun dia tekuni, mau agama ataupun sifatnya ilmu pengembangan seperti matematika, sains dan semisal. Nah, jadi dulu udah biasa. Sementara kalau hamil itu orang-orang yang mengemban. Jadi Quran itu benar-benar jadikan sebagai suatu rule of life-nya dia, way of life-nya dia. Nah, saya harap teman-teman seperti itu. Jadi Quran itu jangan cuma jadi cuman hafalan kata doang, tapi juga diamalkan. Oke, berikutnya.
Nah, ini yang mungkin bisa menjadi wawasan buat kalian, syumuliyah Quran. Apa syumuliyah? Cakupan luas Quran. Jadi yang bisa membuat kita juga bahagia dalam Quran adalah Quran itu lengkap. Gitu ya. Ini pun belum seberapa, ini hanya saya ringkas ya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Tadi saya pengen terangin tapi takutnya waktu nggak cukup ya. Jadi kalian misalnya ingin tahu nih ilmu kalian misalnya khusus kalian anak MIPA, matematika, sains dan teknologi. Ada nggak di Quran tentang itu? Ada. Coba cek surat-surat itu. Memang nggak diterangkan rumus ini, teori ini, enggak. Secara tersirat ada. Ya, misalnya di Al-Kahf 25 itu ada hitungan. Jadi bagaimana asal ada hitungan 1, 2, 3 di Quran sendiri sudah dipakai itu namanya hitungan. Contohnya di Al-Kahfi 25 disebutkan bahwa wala bitu fi kahfihim salah sami sinina wazdadu is'a. Ketika disebutkan bagaimana kisah Ashabul Kahfi itu tinggal di gua, hitungan berapa? 300 plus 5 tahun. Berarti berapa? 305 tahun. Itu kan menjadi salah satu pemahaman tentang Quran berbicara tentang hitungan. Menjadi satu dasar ilmu matematika. Kan begitu. Sains teknologi misalnya yang paling sering dikutip itu adalah Al-Anbiya 30-35 tentang teori Big Bang misalnya. Nah, kalian bisa baca sendiri itu bagaimana bumi dulu satu kesatuan lalu menjadi terpecahkan menjadi beberapa bagian. 30-35 Al-Anbiya. Teknologi misalnya teknik kan masih satu rumpun kalian yang saintek. Di Sabah 10-13. Kisahnya Nabi Sulaiman membuat bangunan-bangunan arsitek-arsitek megah. Itu kan menjadi salah satu tanda bahwasanya Al-Quran sudah menerangkan mungkin dasar dari ilmu tersebut, tapi ada. Gitu. Begitu banyak ilmu-ilmu lain. Ya. Jadi, ketika kita baca Quran, ternyata Quran sendiri menerangkan ini. Yang belum tentu ada di kitab suci agama lain. Nah, sehingga ketika kita mengetahui ternyata Quran itu tidak hanya berbicara masalah agama. Agama pasti ada. Tapi ternyata juga berbicara ilmu yang kita geluti atau bidang yang kita geluti. Nah, itu bisa menambah kebahagiaan kita ke depannya. Oke, terakhir ya, penutup. Nah, mungkin ini adalah obat. Jadi inti dari bahagia itu adalah hati kita sendiri sebenarnya. Kembali kepada hati, gitu ya. Kalau kita mungkin sering dengar tombol hati, tombol itu obatnya hati. Nah, itu ada 5 menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas yang kitab Ujian fi Adab Hamalatul Quran karya Imam Nawawi. Nah, ini sifatnya adalah spiritual dan sosial. Baca Quran dengan tadabbur, merenungi makna. Jadi kalian sudah pintar tajwidnya, maka kembangin memahami maknanya. Pahami apa sih tema yang dibahas. Jadi kalian bisa merenungi. Jadi tadi saya kasih gambaran umum tentang saya anak sains, saya anak MIPA. Pengen tahu dong ayat-ayat tentang jurusan saya, maka tekuni ayat itu, pahami ayat itu, jangan terminta akan menambah kebahagiaan bagi hatiku. Ternyata ilmu yang saya pelajarinya ada di Al-Quran. Seperti itu. Dengan berpuasa, ya kita jangan berpuasa itu kita nggak rakus gitu ya kan, teratur makan kita, jadi kita tidak menjadi orang yang tamak dan sombong dan serakah. Sholat malam, ya ini bahkan saya bisa katakan kunci orang sukses. Jadi teman-teman di sini apalagi penghafal Quran, kalau mau sukses bangunnya pagi, jangan sering kesiangan. Ya, ini benar nih ya, jangan sering kesiangan, harus bangun pagi, minimal sekali subuh. Kalau udah penghafal Quran, sholat malam itu harus diawal minimal sepekan 2-3 kali. Syukur-syukur bisa sepekan tiap hari. Yang kedua berdoa, ya doa sama Allah, jangan lupa doanya. Yang terakhir duduk sama orang-orang soleh, menjaga pergaulan, ya itu paling penting. Jadi jika kalian sudah ikhtiar dengan ibadah, maka jangan lupa menjaga pergaulan. Oh ya, masih. Berarti saya tadi nggak ini ya, saya kira udah kelewatan loh. Menjaga pergaulan gitu ya. Jadi menjaga pergaulan kalian itu penting. Jadi yang menjadi tantangan bagi teman-teman kampus ya adalah biasanya kurang bisa menjaga pergaulan. Secara khusus para penghafal Al-Quran ya. Saya harapkan teman-teman yang hafal Al-Quran di sini kalian mesti bedakan antara bergaul dan berteman ya. Kalau bergaul itu sama siapa aja boleh, hatta sama orang-orang kafir, sama orang-orang non-muslim. Karena pasti di kampus kalian ada orang non-muslim kan di kampus kalian ya, di jurusan kalian gitu. Karena kalian kan bukan kuliah Islam. Nah,
Ketika kalian bertemu dengan mereka, maka bergaul. Artinya kalian berinteraksi secara umum, itu bergaul. Tapi kalau berteman, teman dekat apalagi, kalian harus selektif. Gitu ya. Kalian mesti perlu punya teman khusus yang bisa membimbing kalian, mengingatkan kalian. Kalau kalian salah diajak untuk bertaubat, selalu memberikan optimisme, itu harus punya teman seperti itu. Jadi kalian mesti bedakan untuk bergaul dengan teman. Tapi kalau teman kan mesti selektif, gitu ya. Ya mungkin ini bisa saya sampaikan terkait ini ya tentang tema kita hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Kalau ada bertanyakan silakan. Tapi mungkin saya mohon maaf waktunya cuma bisa 5 menit ya. Karena saya ada urusan lain. Silakan diatur oleh moderator. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang bisa kita dapat dari talkshow tadi, seperti siapa saja orang yang bahagia dalam Al-Quran. Nah, untuk sesi pertanyaan bisa dilihat di Slido. Oke, jadi ini sudah masuk ya beberapa pertanyaan. Dan mungkin untuk penyingkat kita boleh pilih satu dulu ya, Vi ya. Siapa nih? Yap. Kira-kira yang mana nih? Oke, stop. Di stop dulu. Dari yang atas sendiri. Begini Ustadz, interaksi. Oh, ini dulu. Yang atas saja tadi. Atas sendiri. Adakah tips untuk memulai mencintai Al-Quran, Ustadz? Bagaimana tuh, Ustadz? Tips untuk mencintai Al-Quran. Baik. Tips untuk mencintai Al-Quran, yang pertama adalah memperbaiki keimanan. Itu paling penting. Gimana kalian bisa cinta kepada Al-Quran kalau iman kalian kepada Kitabullah masih kurang? Jadi kalian, bagaimana cara imannya diperbaiki? Kalian melakukan berbagai macam ketaatan. Sebanyak mungkin. Selain baca Quran dulu ya, misalnya sholat, kalian wajib sholat, kalian menjaga pergaulan, kalian sedekah. Dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan, iman kalian akan bertambah. Dan iman kalian bertambah, maka iman kalian juga akan dapat dialokasikan. Maaf ya, suara saya ini karena lagi agak flus. Karena iman kalian, karena banyak berbuat kebaikan dan ketaatan, maka iman kalian akan terus bertambah sehingga ada harapan untuk bisa dapat mencintai Al-Quran sebagai sumber kebaikan. Jadi pertama perbaiki keimanan dulu. Jadi saya ini sebenarnya iman saya ini sudah benar atau belum sih? Sudah banyak berbuat taat atau malah banyak buat dosa? Itu mesti introspeksi. Ya, introspeksi itu pertama. Kalau sudah melalui tingkatan iman, maka kalian yang paling penting adalah mencintai konten dari pertama dari lingkungan, itu paling penting. Pengalaman saya juga ya, lingkungan itu bisa dari dua, lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, kuliah atau kampus atau kerja atau segala macam, lingkungan umum gitu ya, kantor. Salah satu yang dapat memotivasi dalam keluarga. Misalnya kawan saya itu sebenarnya tidak terlalu semangat dan menghafal Quran, tetapi keluarganya itu hafid Quran semua. Maka ketika dia nggak termotivasi, ketika dia pulang ke rumah termotivasi kembali. Nah, tapi kan masalahnya nggak semua orang bisa seperti itu. Gimana dong? Gitu kan? Misalnya bapak ibu saya ini, mohon maaf, bukan penghafal Quran, tapi saya ingin menjadi penghafal Quran. Saya ingin cinta sama Quran, itu gimana? Maka kalian yang mesti mewarnai keluarga itu. Jadi tidak harus diwarnai, kalian mewarnai. Ya, kalian misalnya minta restu bapak ibu. Saya yakin kok, bapak ibu kalian, ayah ibu kalian pasti akan merestui kalian untuk dekat kepada Quran, baik untuk pada kebaikan. Kalaupun misalnya ada tanda kutip ya, misalnya bukan penentangan bahasanya, misalnya ada semacam perbedaan pandangan, maka lakukan di lingkungan yang kedua, lingkungan umum. Kayak jangan lingkungan teman bermain, pilih teman-teman yang baik. Yang tadi saya sudah sampaikan, teman-teman yang baik.
dengan guru. Yang paling penting juga dengan guru utamanya. Jadi kalian tidak hanya cukup dengan teman, dengan rekan-rekan kerja atau rekan-rekan kuliah semata, tapi ada guru. Nah, ini menjadikan poin pentingnya adalah guru itu. Jadi tingkatan berikutnya adalah setelah kalian dapatkan lingkungan itu, belajar dengan siapa? Dengan guru. Yang guru itu nanti bisa membimbing kalian ketika salah, ketika kurang, ketika enggak istiqomah. Karena banyak orang yang enggak istiqomah itu karena apa tadi? Dia sudah melalui iman yang baik, melalui lingkungan yang baik, tapi nggak ada guru. Ya udah, jadi nggak istiqomah. Jadi kurang dia kecintaannya sama Al-Quran. Begitu ya, wallah. Oke, insya Allah semoga bisa menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita pilih apa lagi nih, Vi? Kayaknya itu deh yang di bawah, yang tentang kebermanfaatan yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa ya Ustadz, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kata kebermanfaatan yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya gimana? Kata kebermanfaatan. Tadi mungkin di slide yang Ustadz jelaskan. Yang mana ya? Sebentar. Kebermanfaatan. Dan tadi saya bilang kayak nggak ada deh. Ya memang gini. Maksudnya gini, yang saya ingin pastikan dari pertanyaan. Ya memang Al-Quran itu tadi manfaatnya tadi saya sampaikan tadi misalnya. Yang paling ini tadi di slide yang syumuliyah Al-Quran. Tadi satu syumuliyah tadi. Itu salah satu, kalau tadi pertanyaan menanyakan apa manfaatnya, salah satunya dia memberikan salah satu wawasan yang lebih memberikan wawasan dan juga memberikan insight yang baru dan minimal menyeluruh terhadap ilmu minimal itu dan juga kehidupan itu. Kalau tadi masih pertanyaan menanyakan apa sisi kebermanfaatan Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri memberikan pertama tadi petunjuk dan juga cakupannya yang menyeluruh kepada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya pengetahuan. Begitu. Mungkin itu maksudnya ya. Wallah, mungkin itu maksudnya. Mungkin seperti itu. Ya, berikutnya silakan ada lagi. Oke. Mungkin atas sendiri itu ada, jika kita ingin berbagi lalu di-share ke media sosial agar orang lain juga termotivasi untuk berbagi dan menyebar manfaat, tapi takut menjadi ria lalu di-share begitu. Ya, ini sering banget ada nanya begini ya, masalah ikhlas dan hati. Oke, bolehlah. Ada sedikit nyambung sama masalah hati. Ria itu kan artinya adalah kita tuh beramal berbeda dengan pertama gini. Ria itu kita beramal untuk mendapat pujian manusia, itu pertama. Tapi nggak berhenti di situ. Ya, jadi jangan cuma berhenti di situ. Kadang-kadang orang hanya mendefinisikan ria berbuat untuk dapat pujian. Toh, kalau enggak, inti dari ria itu sebenarnya dia beramal dapat pujian itu karena dia di kesendirian dia nggak melakukan kebaikan yang sama. Jadi contoh misalnya dia sholat, ketika dilihat orang, wah misalnya sholat tahajud atau qiyamul lail, dia di masjid dilihatin orang, wah sholatnya panjang, jadi kan misalnya dia sholatnya 20 rakaat, panjang-panjang, bisa 1 juz 2 juz. Tapi pas dia di rumah, dia nggak sholat, dia nggak melakukan itu, bahkan nggak tahajud. Kenapa? Karena dia ketika di masjid agar dapat pujian orang, wah dia orangnya soleh, masya Allah. Tapi ini jangan dijadikan dalil kalian nggak boleh sholat di masjid ya, apalagi buat laki-laki ya. Kalau qiyamul lail, apalagi di 10 malam Ramadan ya harus, tapi terus kalian. Intinya adalah ria itu dapat pujian orang, ingin dapat pujian orang, dan juga berbeda antara amalannya secara zahir dan juga secara batin, atau secara dia diterang-terangan ataupun ketika dia sendiri. Itu ria. Nah kalau di medsos itu kan secara wasilah aja, sarana kita ya untuk berbagi kehidupan kita. Memang ada hal-hal yang sifatnya sensitif kita nggak boleh bagi.
Yang misalnya sifat-sifat yang terlalu glamor, misalnya kita punya rezeki yang banyak, terus kita semua kita share semua. Ada sifatnya bisa tahadus binikmah, boleh kita dapat rezeki, tapi nggak harus terus menerus kita harus terus menerus men-share rezeki kita atau harta kita, karena bisa jadi apa, orang sakit hati, orang iri nanti kalau kita terlalu banyak men-share kekayaan kita atau apa. Ada yang sifatnya sensitif, ada yang sifatnya sebenarnya bisa jadi motivasi, bagaimana penanya mengatakan, ya misalnya kita dapat juara misalnya, atau dapat apa yang sifatnya kan itu sebenarnya memang pasti ada aja orang yang hasratnya seperti itu, tapi kan tujuan inti kita adalah ingin memotivasi dan juga agar syiar itu terjaga, dan secara sensitivitas itu tidak terlalu berpengaruh sebagaimana materi, ya misalnya yang rezeki berupa materi seperti misalnya mobil, rumah yang memang sifatnya glamor, ya, yang bisa membuat orang kalau itu menjadi sesuatu yang wah sekali di masyarakat kita. Sehingga kalau ria, kita mesti jadikan definisi tadi itu dulu. Jadi kalau misalnya antum men-share di kasus itu, antum men-share itu tujuannya untuk hal tersebut, motivasi, tapi antum di kesendirian antum berbuat yang sama, artinya misalnya antum dapat rezeki tertentu, dapat juara misalnya lomba ini, atau dapat rezeki apa yang lain, di dalam kesendirian antum berusaha menjaga kebaikan yang dapatkan, maka insya Allah tidak termasuk ria. Dan yang paling penting untuk menghukumi ria atau tidak, itu adalah Allah. Kita nggak berhak untuk menghukumi orang. Jadi intinya innamal a'malu binniyat, gitu ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Saya sendiri juga masuk orang yang aktif dalam bermedsos, ya, yang aktif dalam bermedsos, dan saya sering melihat apa kegiatan yang saya lakukan, tapi juga tetap menjaga kondisi dan situasi yang ada, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, intinya kembali lagi kepada niat awal seperti itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin satu lagi sepertinya. Mana lagi nih, Vi? Scroll, coba kita lihat lagi. Ini, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya, Ustadz? Boleh, tetapi harus belajar, gitu ya. Kalau misalnya dikatakan nggak boleh, nanti orang nggak akan baca Quran, no? Karena berapa persen orang Indonesia ada ya, Indonesia yang ngerti artinya. Atau misalnya saya tunjukkan lagi, berapa banyak anak MIPA yang sekarang hadir di sini baca Quran ngerti maksudnya? Saya rasa hanya sekian persen. Itu pun ngertinya hanya sebagian, gitu kan? Makanya kalau diajarkan hukum nggak boleh. Bahkan kita mau disuruh ikro. Ya ikro itu kan artinya Nabi SAW itu ketika disuruh ikro, beliau nggak bilang ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Asal beliau nggak bisa baca. Terus beliau dipaksa baca, akhirnya bisa baca. Karena baca kalau kita awalnya nggak ngerti, maka akan paham pada kemudian hari dengan belajar. Gitu. Jadi baca Quran boleh tanpa mengerti maksud, tapi harus tidak untuk terus belajar. Belajarnya jangan bertahap ini ya, jangan tajwidnya utamanya. Jadi jangan cuma baca Quran seperti baca koran gitu ya. Jadi baca asal-asalan, jangan. Tajwidnya benerin dulu, makhrajnya, sifat hurufnya benerin dulu. Lalu setelah itu dikit-dikit baca terjemahnya dan baca tafsirnya. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, terima kasih. Intinya bertahap ya, dan boleh membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya, tapi bertahap gitu belajarnya. Oke, mungkin segitu aja ya, Azayah. Iya, karena keterbatasan waktu ya. Mungkin lain kali insya Allah kalau masih ada kesempatan, kita bisa sharing-sharing lagi. Sharing-sharing lagi. Iya, untuk itu terima kasih kepada Ustadz Abid Fathur Rahman Al-Arif atas ilmu-ilmunya.